Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Ini ada satu pertanyaan rasis. Katanya bahwa orang-orang Jawa masih banyak yang melakukan kesyirikan. Bukan hanya Jawa, di Sunda juga banyak, Kalimantan juga banyak, di Arab juga banyak ya. Jadi tolong yang Jawa jangan tersinggung, karena ini pertanyaan yang rasis ya. Jadi perilaku itu universal. Perilaku itu yang Islam itu datang untuk merubah perilaku, bukan merubah wajah. Tidak ada dalam Islam perbaikan keturunan dari hidungnya mancung gitu. Tidak. Karena wajah manusia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang, yang dinilai apanya? Hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menilai wajah kalian mau putih, mau hitam, mau Arab, mau non-Arab, Quraisy atau non-Quraisy. Yang dilihat adalah amalannya. Kalau sudah muslim, nah baru dilihat amalan mana yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau kita tahu kesyirikan, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama adalah kita berusaha membentengi diri kita, keluarga kita. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, keluargaku dari apa? Dari peribadatan kepada berhala. Sehingga yang pertama adalah bentengi keluarga kita. Ajarkan akidah yang benar kepada keluarga kita. Kemudian kepada tetangga kita dan seterusnya melebar. Ku anfusakum alaikum naro. Bentengi dirimu, keluargamu dari ancaman siksa neraka dan demikian seterusnya. Kemudian yang kedua, siapapun kita pasti punya komunitas. Punya tetangga, komunitas di tempat kerja atau masyarakat, sehingga kita harus memberi warna, karena Islam itu mengakui namanya sosial. Manusia itu makhluk sosial. Rasulullah SAW bersabda, alladzi khalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang berinteraksi, bersosial dengan masyarakat dan sabar, tabah menghadapi dinamika bergaul dengan orang yang berbeda agama, tetap tidak mengaruhi akidahnya, berbeda ideologi, berbeda ibadah, tapi dia terus berusaha istiqamah. Dan namanya manusia, tidak mungkin kalau dia bisa bertahan eksis kemudian tidak memberi warna. Pasti dia akan memberi warna. Pasti dia akan mengajari. Nah, tuntutan untuk eksis dengan akidah kita, akhlak kita, itu sudah sebuah perjuangan yang pasti akan membawa hasil, akan mewarnai. Karena orang itu kalau tidak mewarnai pasti akan diwarnai. Makanya Nabi menggambarkan persahabatan, interaksi itu dengan satu gambaran yang sangat relevan sekali. Mathalul jalisi sholeh. Orang kalau berteman dengan orang yang baik, itu bagaikan berteman duduk dengan siapa? Penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak beli, ya engkau diberi. Kalau tidak diberi, minimal kamu itu mencium aroma yang harum, enak. Betah duduknya, harum sekali. Minimal nanya, mas, parfumnya merek apa? Minimal ada pengetahuan, oh kalau mau beli parfum yang kayak gini, aromanya sudah segar, pasti akan terpengaruh. Selera akan berubah. Kalau dia tiap hari mencium orang yang baunya harum, besok ketemu kumpul dengan orang yang baunya kecut, dia akan tidak betah di sana. Ya, minimal mempengaruhi pola pikir. Apalagi kalau sampai bisa mewarnai dan betul-betul memberi, atau bahkan dia menjadi konsumennya, itu tentu luar biasa. Kalau kita bergaul dengan orang yang jelek pun demikian. Tidak usah, Anda tidak niat terpengaruh kok, Anda mau dipengaruhi.
Mau tidak mau akan terpengaruh. Jadi pilihannya yang satu, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau antum tidak bisa mempengaruhi, pasti antum dipengaruhi. Tidak mungkin abstain. Ya, karena persahabatan, pergaulan itu pasti menyeret kita kepada satu perubahan, positif atau negatif. Karena itu selalu waspada. Ketika antum berinteraksi dengan siapa saja, duduk dengan siapa saja, bermasyarakat dengan siapa saja, selalu koreksi. Saya tadi duduk dengan si fulan, saya terpengaruh oleh dia atau saya berhasil mengaruhi dia. Analisa. Karena perubahan itu pelan tapi pasti. Tanpa antum sadari, kalau antum tidak introspeksi, antum sudah menjadi orang jahat seperti dia. Atau menjadi partnernya orang jelek. Sehingga setiap duduk dengan siapapun, antum harus koreksi diri. Tadi saya ketemu fulan, saya mempengaruhi dia atau saya yang terpengaruh? Dia yang berubah atau saya yang berubah? Kalau antum sadar, oh saya tidak berhasil merubah dia, berarti saya yang telah terpengaruh. Maka segera cuci bersih kembali diri kita. Perbanyak istighfar, cari apa yang terpengaruh dari saya. Bisa jadi pengaruh itu tanpa antum sadari.